Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali tokoh-tokoh teladan yang lahir di tanah air negara Indonesia. Dan pada video ini, kami akan menceritakan biografi salah satunya, yaitu Buya Hamka. Sebagai orang Indonesia, pasti sudah tidak asing lagi dengan beliau. Selain dikenal sebagai ulama yang bijak, ia juga dikenal sebagai sastrawan Indonesia yang karya-karyanya sangat terkenal, seperti novel Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nama asli Buya Hamka sendiri ialah Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Sumatera Barat. Beliau merupakan seorang ulama, filsuf, dan sastrawan Indonesia yang berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Hamka merupakan anak sulung dari 4 bersaudara pasangan Abdul Karim Amrullah dan Siti Syafiah. Beliau hidup dalam tradisi agama Islam yang kuat, membuatnya menjadi ketua MUI pertama dan pendakwah melalui tulisan kelak dalam hidupnya. Hamka kecil memenuhi kegiatannya dari pagi sampai sore dengan belajar. Beliau mempelajari arut atau syair dalam bahasa Arab di Tawalib Padang Panjang. Kesukaannya di bidang bahasa membuat Hamka cepat menguasai bahasa Arab. Ketika Hamka berusia 16 tahun, beliau merantau ke Yogyakarta dan mempelajari pergerakan Islam modern kepada sejumlah tokoh seperti Haji Omar Said Djokrominato dan Ki Bagus Hadikusumo. Hamka lanjut merantau ke Mekah dan belajar bahasa Arab serta mengkaji lebih dalam ilmu agama Islam secara autodidak. Atas saran dari Agus Salim di Mekah, Hamka kembali ke tanah air untuk berkarir sebagai penulis. Awal mula karirnya di dunia jurnalistik, Hamka bekerja sebagai penulis di majalah Pelita Andalas. Kemudian Hamka menikah dengan Siti Reham pada tanggal 5 April 1929. Setelah menikah, Hamka aktif berpengurusan Muhammadiyah. Selanjutnya pada tahun 1936, Hamka pindah ke Medan untuk meneruskan karirnya menjadi pemimpin redaksi di kantor majalah Pedoman Masyarakat. Selama di sana, beliau berhasil menulis roman Di Bawah Lindungan Ka'bah dan roman Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dalam majalah Di Bawah Lindungan Ka'bah untuk pertama kalinya, nama pena Hamka diperkenalkan. Kesuksesan roman-roman tersebut membuat Hamka semangat untuk melaksanakan dakwah melalui tulisan. Namun pada tahun 1942, Jepang memasuki Pulau Sumatera. Karena itu majalah Pedoman Masyarakat terpaksa diberhentikan. Hamka percaya bahwa perjuangannya bekerja di sana tidaklah sia-sia. Lalu Letnan Jenderal Nakashima mengangkat Hamka menjadi penasehatnya karena melihat semangat Hamka menentang Jepang untuk melepaskan para ulama di Sumatera. Hal ini membuat Hamka terlihat seperti pengkhianat. Bahkan Jepang membuat propaganda bahwa Hamka mendukung Jepang. Karena fitnah-fitnah inilah Hamka diberhentikan jabatannya sebagai Ketua Muhammadiyah Sumatera Timur. Setelah kemerdekaan Indonesia, sekutu kembali menyerang Pulau Sumatera. Mengetahui hal tersebut, Hamka terlibat dalam perjuangan nasional melakukan gerilya untuk memperjuangkan persatuan sesama rakyat Indonesia. Lalu berakhir setelah Indonesia dan Belanda menetapkan perjanjian Romroyen pada bulan April 1949. Kemudian Hamka dan keluarganya pindah ke Jakarta, dan Hamka resmi diangkat menjadi pegawai Kementerian Agama. Beliau juga melanjutkan aktivitas dakwahnya dengan bergabung Masyumi dan mendirikan Masjid Al-Azhar. Namun ujian datang setelah Hamka menyuarakan kritik terhadap Presiden Soekarno saat melakukan praktik politik. Beliau dijatuhkan oleh Presiden Soekarno ke dalam penjara bersama dengan petinggi Masyumi lainnya karena dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI pada tanggal 27 Januari 1964. Hamka disiksa atas perbuatan yang tidak ia lakukan. Namun beliau tetap berpendirian teguh dan bersabar karena bersikap optimis kepada Allah SWT. Selama di penjara, beliau melanjutkan menulis tafsir Al-Azhar dan secara diam-diam diberikan kepada anaknya saat berkunjung. Hamka dikeluarkan dari penjara setelah 2 tahun. Pada tahun 1970, Presiden Soekarno meninggal dunia dan Hamka diminta untuk memimpin sholat jenazah. Tanpa rasa dendam, Hamka memenuhi permintaan tersebut. Kemudian pada tahun 1975, Hamka diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama. Beliau wafat pada tanggal 24 Juli 1981, didahului oleh istri tercintanya yang wafat pada tahun 1972. Hamka termasuk pahlawan nasional dan gerilyawan saat masa revolusi. Tokoh Hamka sendiri diabadikan sebagai nama perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Hamka. Dan kisah hidupnya juga dituangkan dalam bentuk film. Begitulah kisah Buya Hamka, seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Meskipun melewati banyak sekali masalah dan ujian hidup, Hamka melewatinya dengan prinsip seorang muslim yang baik. Sekian video biografi Buya Hamka, namun sebelum kami akhiri ada quotes dari Buya Hamka. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.